mengapa kita sengsara. Buddha mengatakan, sebab dari penderitaan tidak lain dari nafsu yang mementingkan diri sendiri, pergesekan antara unsur-unsur dan energi-energi, dan perubahan-perubahan. Tidak ada yang begitu memperhatikan dan sadar terhadap penderitaan umat manusia selain Buddha. Ada manfaatnya di sini jika kita jenguk sejenak riwayat hidupnya dan pencariannya pada sebab dan penawar penderitaan semesta. Sebagai seorang pangeran, Siddhartha berkelimang kenikmatan dalam segala kemewahan, kecantikan, dan ketentraman istana. Ia tak mengenal kesusahan, hanya kesenangan dan kemewahan. Siang dan malam, ia dihibur dayang-dayang jelita, penyanyi-penyanyi, dan penari-penari. Ia mendapatkan segala yang diinginkan oleh seorang laki-laki. Pun begitu, ia merasakan kehampaan dalam hidupnya. Ketika sedang berjalan-jalan di luar istana suatu hari, Siddhartha bertemu dengan 4 keadaan yang barangkali biasa bagi kita, namun membawa pengaruh besar baginya. Ia melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. 4 kejadian ini memberikan kesan yang mendalam baginya. Karena itulah, untuk pertama kalinya, ia melihat keadaan seperti itu. Ia terguncang oleh keadaan tidak menyenangkan yang harus dihadapi umat manusia. Dalam 3 pertemuannya yang pertama, ia sadar bahwa usia tua, penyakit, dan kematian akan dialami olehnya juga suatu hari. Namun, pertemuan dengan seorang pertapa memberinya harapan bagi pembebasan. Pertemuan itu memberinya kekuatan dan keberanian untuk melepaskan kebangsawanannya beserta semua kenikmatan duniawi yang dimilikinya, untuk mencari kebenaran yang akan menolong umat manusia dari penderitaan. Suatu malam, ia meninggalkan semua kepunyaannya dan pergi mencari jawaban bagi masalah keberadaan semesta. Itulah malam di mana ia meninggalkan istana secara diam-diam, dengan hanya mengenakan sebuah jubah. Selama 6 tahun, ia mencari-cari. Ia tak memiliki makanan dan teman yang tetap, kecuali yang diberikan orang kepadanya. Ia makan dari mangkok sedekah seperti pengemis. Setelah terbiasa hidup dalam kemewahan, ia hampir muntah melihat adukan makanan basi yang diberikan orang padanya. Tapi ia tabah menghadapi itu semua. Makanan basi, terik matahari, deraan hujan, dan dingin malam di hutan. Mengembara dengan kaki telanjang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu guru ke guru yang lain, mencari kebenaran. Kebenaran akhirnya menyingsing untuknya 6 tahun kemudian di bawah pohon Bodhi. Dalam pencariannya, ia mencicipi semua spektrum pengalaman manusia. Ia memahami ketidakpuasan, tidak hanya dalam kehidupannya yang berlimpah kemewahan, tapi juga ketika mengikuti kehidupan pertapa yang menyiksa diri dengan kepercayaan bahwa kebijaksanaan dan kemerdekaan bisa dicapai dengan cara demikian. Ia hampir mati akibat praktek seperti itu yang terbukti sia-sia. Ia juga mencoba belajar dari guru-guru terbaik yang sungguh-sungguh mengajarnya, tapi ternyata tak mampu memberikan jawaban yang dicarinya. Menyadari bahwa ia harus menemukan kebenaran itu melalui usahanya sendiri, ia berhenti menyiksa diri dan mengikuti jalan tengah yang menghindarkan penyiksaan diri dan pemuasan nafsu yang ekstrim. Dengan keuletan dan tekad yang teguh,
ia mencapai kebudaan dengan usahanya sendiri. Buddha menemukan bahwa penderitaan yang disebabkan oleh nafsu bisa dikalahkan dengan mengikuti jalan mulia beruas 8. Dengan jalan ini, penderitaan bisa dihentikan sama sekali. Setelah memahami hakikat hidup, Sang Buddha mengabdikan seluruh sisa hidupnya untuk membabarkan apa yang telah ditemukannya kepada semua yang mau mendengarkan dan mau mengerti.